Inilah hasil dari strategi pembangunan yang ternyata memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian saya hitung kecepatan dari recovery-nya. Kecepatan Indonesia, kita lihat di sini, jauh lebih rendah daripada Thailand dan negara-negara ini semua. Jadi kecepatan pemulihannya lebih rendah, oleh karena itulah pemulihan di Indonesia akan lebih lama daripada negara-negara lain. Oleh karena itu 2024 tidak ada threshold. Itulah yang mampu memperlemah oligarki itu. Tidak ada threshold, silahkan biayai jagonya. Kalau jagonya busuk, dibiayai berapapun akan kalah dengan kekuatan rakyat yang dibuka itu. Gitu. Teman-teman sekalian, apa yang dihasilkan? Tadi Bang Awalil kan sampaikan performance ya. Performance itu disebabkan oleh oleh perilaku. Kondak dipengaruhi oleh struktur. Nah, jadi saya ingin bicara strukturnya dulu. Kenapa yang Bang Awalil sampaikan itu terjadi gitu. Saya beberapa slide saja. Jadi mesin produksinya itu seperti ini. Ada proses pelemahan institusi baik ekonomi maupun politik. Saya mulai dari politik, penurunan indeks demokrasi, pelemahan KPK, ada gagasan amandemen Undang-Undang 45, wacana perpanjangan masa jabatan presiden, mempertahankan presidensial threshold, jadi nggak 0% gitu. Di bidang ekonomi, lahirlah anak cucu dari Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa saja, PP 26 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian dan Kepmenperin. Ini membunuh pabrik gula berbasis tebu dan lama-lama habis sejarah pergulaan di Indonesia digantikan oleh gula rafinasi, dan gula rafinasi ini tidak dibebaskan gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja ini dibebaskan untuk menanam tebu atau membeli tebu dari rakyat. Karena berdasarkan undang-undang sebelumnya, 3 tahun setelah pabrik gula rafinasi itu hadir, mereka sudah harus punya kebun tebu. Kemudian PP 96 2021 tentang minerba, utamanya batu bara, yang membolehkan sampai habis batu baranya dan macam-macam ya. Mereka tidak perlu pajak ekspor dan macam-macam deh, banyak sekali. Kemudian PP 34 tentang penggunaan tenaga kerja asing, semua dibuka posisi untuk asing kecuali untuk personalia. Kemudian RUU EBT ya. Ini subsidi buat macam-macam itu energi baru itu. Nah, semua itu politik dan ekonomi ini institusinya ditambah dengan putusan MK. Putusan MK jadi pabaluyut kan. Nah, semua itu bermuara pada memuluskan cengkraman oligarki. Maka wajar yang ditunjukkan oleh Bang Awalil itu seperti itu tadi. Jadi bagaimanapun ini yang terjadi. Kemudian dikumandangkan oleh Siti Nurbaya Bakar. Pembangunan besar-besaran di era Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon, atas nama deforestasi. Ini kan luar biasa. Luar biasa. What is pembangunan besar-besaran? Artinya kan nanti pertumbuhan ekonominya mencuat kan. Nanti saya tunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mencuat. Nah, hasil sementara dari cengkraman oligarki itu tercermin dari kontribusi ekspor dari 3 komoditi. Yang pertama itu sebagian besar sawit. Ekspornya sampai November 30 miliar US dollar. Kemudian yang kedua, HS27 itu batu bara. 30 miliar US dollar juga. Udah pasti lewat lah ya sampai akhir tahun. Dan ketiga adalah smelter China, 18 miliar US dollar. Nah, semua ini 3 ini tuh udah kontribusinya hampir 40% dari penerimaan ekspor. Itu dia tadi.
Jadi yang menikmati ini semua adalah 3 kelompok ini yang dikuasai oleh para oligark. HS27 ini ya, tahun ini pendapatan dari ekspornya 500 triliun. 500 triliun. Kalau 10% aja mengucur ke roda politik, 50 triliun udah bisa mempresidenkan siapa saja. Mereka tidak bayar pajak ekspor seperti sawit di sini. Jadi pemerintah saya hitung bisa dapat 118 triliun nih dari sini kalau menegakkan Undang-Undang Dasar 45 kan untuk kemakmuran rakyat. Dan negara diwajibkan untuk mengatur agar windfall dari batu bara ini dinikmati oleh rakyat juga dengan cara mengenakan pajak ekspor 25%, misalnya 118 triliun tuh. Sebagaimana diterapkan di CPO. CPO kan bayar pajak ekspor dan biaya sawit. Nilainya ratusan triliun tahun ini. Kemudian iron and steel ini 90% larinya ke China. 18 ini yang baru nilai tambahnya kata naik 14 kali ya kata Pak Jokowi waktu meresmikan di Morowali itu ya 90% nilai tambah yang tinggal di Indonesia cuma 10% ya, dan itu tidak dibantah oleh para menteri itu. Nah, hasilnya pembangunan yang besar-besaran itu ya dengan tidak memperhitungkan yang merah-merah ini turun terus kok, melambat terus. Di era Jokowi 5%, di era Jokowi 2 ini saya perkirakan 4,5%. Jadi jauh dari jalur yang Bang Awalil katakan itu. Jadi dari long run trennya itu kita di bawah. Inilah hasil dari strategi pembangunan yang ternyata memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian saya hitung kecepatan dari recovery-nya. Jadi pemulihannya dihitung kecepatannya. Kecepatan Indonesia, kita lihat di sini, jauh lebih rendah daripada Thailand dan negara-negara ini semua. Jadi kecepatan pemulihannya lebih rendah, oleh karena itulah pemulihan di Indonesia akan lebih lama daripada negara-negara lain. Jadi Bang Awalil tadi udah sampaikan growth-nya segala macam, saya hitung kecepatan pemulihannya dari triwulan ke triwulan dengan basis triwulan 2 2020. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan datanya sampai triwulan 2 2021. Bagaimana sampai Desember? Economist Intelligence Unit per 16 Desember ya, Indonesia itu dari 50 negara indeks menuju normalnya itu nomor 47 dari 50 negara. Jadi memang kita lambat, walaupun ada yang lebih lambat di situ Vietnam ya. Kemudian Bloomberg, Indonesia bulan Juli paling lambat nomor 53, bulan Desember per 21 Desember per minggu lalu itu naik sih ke 51 dari 53 negara. Jadi dalam perbandingan dengan negara lain memang kita masih sangat terbata-bata. Walaupun ada satu Nikkei ya, Nikkei Index itu menunjukkan Indonesia perbaikannya luar biasa. Saya belum bisa memahami ya, rankingnya Indonesia tadinya nomor 110, sekarang nomor 37, skornya dari 31 sekarang 58,5. Oke lah, kalau kita rata-ratakan ketiganya itu, ya Indonesia masih jauh lah dari rata-rata itu. Saya rasa itu saja karena masih banyak yang teman-teman lain. Jadi intinya adalah ayo kita basmi akar atau mesin yang membuat kondisinya seperti yang Bang Awalil katakan tadi. Ya ini yaitu mengerasnya oligarki itu. Jadi kita bisa memahami apa background, apa penyebab dari yang disampaikan oleh Bang Awalil itu tadi. Jadi saya cuma melengkapi aja, makasih. Oligarki itu kan bukan orang ya. Jadi struktur ya. Jadi dari Orde Baru sampai Orde Lama strukturnya tidak berubah. Yang berubah orang-orangnya. Oleh karena itu kita jangan lihat ke orang-orangnya. Nah, menurut saya kuncinya adalah ada undang-undang konflik of interest. Ini saya cerita aja, yang terakhir lah ya. Saya udah undang Pak Luhut ke rumahnya. Saya rasa nggak ada yang rahasia, ini harus dibuka semua. Dia cerita bahwa dia akan mengutus deputinya ke Taiwan untuk menjajaki joint venture pembangunan sepeda motor listrik di Indonesia. Teknologinya dari Taiwan. Yang saya kesel itu 2 hari kemudian ada di koran, perusahaannya Luhut itu MOU dengan Gojek untuk mengembangkan sepeda motor listrik. Ini kan udah gila. Jadi kebijakan disiapkan, infrastruktur usahanya disiapkan.
Inilah salah satu contoh. Kemudian sudah menyatu antara penguasa dengan pengusaha. Wakil Menteri BUMN merangkap sebagai wakil ketua umum Kadin. Anda bisa bayangkan di dunia ini mana ada gitu ya. Jadi dia perwakilan pengusaha dan perwakilan penguasa. Kebetulan juga saya di Lampung bertemu dengan Ketua Apindo Provinsi Lampung yang merangkap jadi wakil wali kota Bandar Lampung. Ya kalau udah begitu kan institusinya rusak seperti yang saya katakan tadi, kuncinya adalah di institusi. Ya, jadi tidak ada persaingan di Indonesia ini, bukan tidak ada ya. Persaingan makin lemah begitu, penguasaannya ada pada kelompok tertentu, kemudian ada konflik of interest. Nah, konflik of interest inilah yang terjadi di mana-mana itu. Muldoko ikut berbisnis, Muldoko kan ketua KSP di istana, tapi ikut bisnis food estate. Prabowo menteri membawa gerbong Gerindranya berbisnis di food estate juga. Dan itu dibiarkan. Nah, kemudian banyak sekali lah dan sudah merembet ke inti kekuasaan gitu ya. Nah, ini yang menurut saya memperkokoh itu tadi. Nah, hari ini contohnya ini ujian aja. KPC kan konsesinya berakhir 31 Desember 2021. Perpanjang nggak kira-kira? Hampir pasti diperpanjang karena kelompok Bakri sudah berkorban, tidak jadi ketua umum Kadin ya, dan macam-macam gitu. Ini ada bagian, jadi oleh karena itu yang jadi pilar dari konflik of interest itu kan ada yang hakimi ya, menghakimi adalah KPK. Nah, KPK-nya dikembalikan ke marwahnya. Kemudian tadi ada competition yang makin sehat, ya demokrasinya dibuka. Oleh karena itu 2024 tidak ada threshold. Itulah yang mampu memperlemah oligarki itu. Tidak ada threshold, silahkan biayai jagonya. Kalau jagonya busuk, dibiayai berapapun akan kalah dengan kekuatan rakyat yang dibuka itu. Gitu. Jadi ayo kita berjuang, fokus sekarang di bidang ini threshold 0% gitu ya. Kemudian KPK kita teriaki terus yang namanya, tadi saya ingin ngomentari satu aja biar kita clear sore ini. Tadi Bang Said Didu mengatakan dari mana itu iron and steel ekspornya banyak itu 20 miliar US dollar. Nah, iron and steel itu kode HS-nya 72. Jadi di dalam kelompok iron and steel itu ada smelter dari China. Jadi 80-90% dari iron and steel itu bukan besi baja dalam artian yang diproduksi Krakatau Steel, tapi produk-produk yang diproduksi oleh smelter nikel dari Cina itu. Bentuknya apa? Belum iron and steel kebanyakan, tapi ferronikel dan nickel pig iron. Itu aja barangkali dari saya, makasih.